Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait proses pencarian korban hilang dan identifikasi jenazah, kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV, Fraser dari Agam, Sumatera Barat. Fraser, apakah sudah ada informasi terbaru terkait dengan jumlah korban tewas dan korban luka? Ya, hingga sore hari ini belum ada perkembangan terbaru terhadap peningkatan jumlah korban yang ditemukan. Data sementara masih tetap di angka 20 orang yang berada di Kabupaten Agam dan 7 di Kabupaten Tanah Datar. Yang di Kabupaten Agam ini adalah tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ampe Akek Candung serta Kecamatan Sungai Bua. Di Ampe Akek Candung sendiri dikabarkan ada 11 orang warganya yang telah ditemukan meninggal dunia, sementara di Kecamatan Tetangga itu adalah 9 korban yang telah teridentifikasi dan sebagiannya sudah dikembalikan ke rumah warga. Nah, kedua kecamatan ini berjarak 4 sampai 7 km dari puncak Gunung Merapi. Sementara 2 korban yang ditemukan siang atau pagi tadi itu masih dilakukan identifikasi di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Jadi total hingga sore ini tetap 20 korban yang telah ditemukan dan 2 masih di dalam identifikasi. Sementara 2 lainnya itu masih dilakukan proses pencarian karena yang 2 ini adalah berdasarkan dari laporan warga sekitar bahwa ada anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan baik di posko ataupun di rumah-rumah warga. Nah, ini ada kemungkinan kedua warga tersebut juga terseret oleh lahar dingin. Reza. Fraser, bisa Anda jelaskan saat ini posisi Anda di mana dan sebenarnya ada berapa jumlah pengungsi yang telah dievakuasi dari banjir lahar dingin ini? Ya, saat ini saya berada di posko utama di Kabupaten Agam, yakni di SD 08 Kubang 2 Koto Panjang Bukit Batabuah. Nah, di SD ini 2 lokal dimanfaatkan oleh petugas BPBD sebagai tempat pengungsi para warga yang rumah-rumah mereka terdampak atau hancur langsung diterjang oleh lahar dingin. Nah, selain warga yang rumahnya hancur, warga yang berada di pelataran aliran sungai itu juga mereka cemas berada di rumah dan mereka memilih berada di posko sekolah dasar ini. Sementara di halaman sekolah yang berada di belakang saya ini sendiri itu dimanfaatkan sebagai posko utama untuk BPBD. Seluruh informasi data ataupun data keluarga yang hilang ataupun relawan yang masuk untuk memberikan bantuan ataupun sumbangan dari perantau atau warga yang ingin melakukan sumbangan terhadap korban ini terdata di posko ini. Nah, serta alat-alat berat yang juga sudah masuk juga sudah terdata di posko ini. Jadi posko utama ini pada sore ini juga direncanakan tadi untuk melakukan jumpa pers untuk menyamakan informasi berapa jumlah korban dan berapa rumah-rumah yang terdampak. Namun kegiatan tersebut akan ditunda menjadi pukul 8 nanti malam. Nah, posko ini merupakan posko utama, sementara ada 2 posko lainnya merupakan posko bayangan yang berada di dekat lokasi seperti di Sungai Bua. Itu juga terdapat lokasi banjir lahar dingin yang jumlah korbannya juga cukup memadai, mencapai 9 orang dan 1 diantaranya masih dilaporkan hilang. Dan di dekat Bukit Batabuah ini, selain posko utama ini juga ada posko bayangan dan di sini juga dilaporkan ada sekitar 1 lagi warga yang masih di dalam proses pencarian. Sementara di depan saya ini adalah titik utama peristiwa lahar dingin ini. Ada puluhan rumah warga yang sudah rata dengan tanah, bahkan tinggal menyisakan pondasi rumah. Nah, saat ini warga yang berada di lokasi ini sudah mulai mengosongkan lokasi karena cuaca saat ini sudah mulai gerimis dan hujan. Kondisi yang sama juga terlihat di puncak Gunung Merapi, juga sudah terlihat gelap. Nah, berpotensi terjadinya lahar dingin susulan. Reza.
Fraser, banjir bandang juga menyebabkan akses lalu lintas jalur Padang Bukit Tinggi putus total. Apakah ini menjadi suatu kendala begitu? Menjadi kendala untuk dalam proses penyaluran bantuan? Seperti apa, Fraser? Ya, ya. Posisi Bukit Batabuh ini adalah berdekatan dengan kota Bukit Tinggi. Nah, ya, ini artinya jalur ke Bukit Batabuh atau Bukit Tinggi dari Padang ini ada 3 jalur. Pertama jalur dari Solo, ini otomatis dari Padang Solo akan melewati Tinjau Lawi yang juga sangat berpotensi terjadi longsor. Sementara jalur yang kedua yakni Malibu Anai. Nah, kondisi di jalur itu sendiri saat ini sudah sangat tidak bisa dilewati lagi karena aliran air terjun yang ada di situ serta sungai yang ada di pinggir jalan itu sudah mengikis badan jalan dan tanah yang ada di tebingnya juga sudah menimbun badan jalan sehingga jalur Malibu Anai itu tidak bisa dilewati sama sekali. Selanjutnya jalur dari Padang menuju Bukit Tinggi atau ke lokasi ini adalah jalur Malala. Itu berada di belakang Gunung Singgalang. Kondisi jalur itu juga sudah terjadi longsor dan saat ini belum juga bisa dilewati. Nah, artinya memang untuk penyaluran bantuan baik dari pusat atau dari Provinsi Sumatera Barat menuju ke lokasi ini adalah sangat susah sekali, terutama pada malam tadi hingga dini hari. Nah, jalur baru bisa sedikit agak normal ketika siang ini rekan-rekan dari media dari Sumatera Barat pun, dari Padang pun sudah mulai sore ini sudah mulai hadir di lokasi ini dengan melewati jalur-jalur yang sangat ekstrim tadi. Dan bahkan ada yang memutar sangat jauh untuk bisa mencapai ke lokasi ini. Begitu, Reza. Iya, Fraser, lalu ke depannya apakah ada rencana relokasi mengingat banjir lahar dingin ini kerap terjadi di sana? Ya, banjir lahar dingin yang terjadi di Bukit Batabuh ini adalah dalam tahun ini yang kedua. 1 bulan terakhir juga sudah terjadi dengan kondisi yang tidak begitu parah. Tidak ada korban jiwa, yang ada cuma 3 buah rumah yang hanyut dibawa oleh arus. Nah, menurut warga dan wali nagari setempat, peristiwa banjir lahar ini meluap itu disebabkan oleh satu jembatan yang terdapat di Bukit Batabuh ini yang kaki jembatan itu sangat mengganggu arus lahar dingin. Nah, pada hari ini warga berharap jembatan tersebut dibuka sehingga aliran lahar dingin ini bisa normal ke bawah. Jadi kalau mau bikin jembatan tidak pakai kaki lagi atau bisa menggunakan jembatan gantung. Karena dengan sistem kaki jembatan yang berada di tepat di tengah sungai ini selalu menjadi potensi utama material dari puncak gunung, baik batu ataupun kayu-kayuan, itu akan menghalang atau tersumbat oleh kaki jembatan tersebut. Nah, hari ini ada 2 unit alat berat sudah mulai evakuasi material longsor berupa batu dan kayu-kayuan, dan usaha juga setelah ini dilanjutkan dengan membuka jembatan itu sendiri. Begitu rencana ke depan oleh warga sekitar dan petugas BPBD setempat. Baik, terakhir Fraser, bagaimana dengan status Gunung Merapi saat ini? Ya, hingga saat ini Gunung Merapi masih berstatus siaga atau level 3. Erupsi masih sering terjadi, namun tidak begitu intensitasnya tidak begitu tinggi. Hanya terjadi hembusan beberapa kali dalam 1 hari ini. Terlihat dari data BPBD itu sekitar 8 kali hembusan dengan ketinggian mencapai 100 atau sampai dengan 500 meter dari puncak. Nah, kalau hembusan ini berarti tekanan dari letusan Gunung Merapi itu tidak begitu kuat. Biasanya itu terjadi letusan yang apabila terjadi letusan akan mengeluarkan material abu vulkanik yang muntahannya itu sampai ke pemukiman penduduk ini. Nah, itulah akibatnya material pasir tadi itu menumpuk di sekitar kaki gunung, dan ketika hujan turun, material pasir-pasir itu juga terbawa hanyut oleh air hujan tersebut. Nah, sampai saat ini
warga juga tetap waspada terhadap erupsi Gunung Merapi yang sesekali tetap mengeluarkan hembusan atau bahasa setempat ini namanya abu kapundan. Seperti itu, Reza. Baik, Fraser, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.